Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota berjumlah 5 orang. Yang pertama yaitu ada Cika Cahyati dengan NIM 71014181005. Yang kedua ada Eka Rahmawati dengan NIM 71014181018. Yang ketiga ada Vanessa Nur Afieni dengan NIM 71014181031. Yang keempat ada Alfiantika Agustina Sari dengan NIM 71014181193, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Widya Nur Hasana dengan NIM 71014181230. Nah, pada pertemuan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang anggaran biaya bahan baku atau biasa disebut anggaran biaya bahan mentah. Apa sih itu anggaran biaya bahan baku? Anggaran biaya bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dan direncanakan secara terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Nah, pada anggaran biaya bahan baku tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Yang pertama, bahan baku langsung. Bahan baku langsung itu merupakan bagian dari produk jadi yang biayanya dapat dengan mudah ditelusuri dari produk jadi tersebut. Nah, biaya bahan baku langsung ini sifatnya itu variabel karena biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku langsung ini mempunyai hubungan yang sangat erat dan sebanding dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan. Sehingga biaya bahan baku langsung ini merupakan biaya variabel bagi suatu perusahaan. Yang kedua ada bahan baku tidak langsung, yang artinya merupakan bahan mentah yang ikut berperan dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan, sehingga biayanya itu sulit ditelusuri pada produk tersebut. Nah, ada 3 fungsi penting pada anggaran biaya bahan baku. Yang pertama yaitu sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan baku. Nah, pada jumlah satuan bahan baku yang dibeli itu ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. Yang kedua, sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan baku. Besarnya biaya bahan baku ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan baku tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga, sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan baku. Selanjutnya ada tujuan penyusunan anggaran biaya bahan baku. Ada 4 tujuan. Yang pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Nah, dengan disusunnya anggaran biaya bahan baku, maka dapat diketahui kuantitas bahan baku yang dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan dibeli selama periode tertentu, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memakai dan membeli bahan baku. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana untuk melaksanakan pembelian bahan mentah. Nah, dengan anggaran bahan baku dapat diketahui harga bahan baku sehingga dapat dijadikan pedoman harga beli bahan baku. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan produk costing, yaitu memperkirakan komposisi atau komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku. Yang kelima, sebagai dasar pelaksanaan fungsi pengawasan bahan baku. Nah, ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan biaya anggaran bahan baku. Yang pertama, anggaran bahan baku hanya menyangkut kuantitas bahan baku. Yang kedua, anggaran bahan baku dibuat untuk setiap jenis produk. Yang ketiga, anggaran bahan baku hanya dibuat untuk satu periode budget tertentu. Yang keempat, anggaran bahan baku sebaiknya dibuat atas dasar pemakaian bahan baku yang sebenarnya untuk mempermudah pengendalian bahan baku. Komponen anggaran biaya bahan baku, yaitu yang pertama anggaran kebutuhan bahan baku, yang kedua ada anggaran pembelian bahan baku, yang ketiga anggaran persediaan bahan baku, dan yang terakhir anggaran penggunaan bahan baku atau habis pakai. Kemudian di sini saya akan menjelaskan anggaran kebutuhan bahan baku, yaitu komponen yang pertama. Anggaran kebutuhan bahan baku ini disusun untuk merencanakan jumlah bahan baku yang diperlukan. Dalam anggaran kebutuhan bahan baku memuat jenis produk yang dihasilkan, jenis bahan baku yang digunakan atau SPM yaitu standar penggunaan material, atau SUR yaitu standard usage rate, tahapan proses produksi, waktu, dan jumlah yang dihasilkan. Nah, besar kecilnya anggaran kebutuhan bahan baku ini tergantung pada yang pertama, yaitu jenis anggaran produksi. Apakah jenis anggaran produksi ini konstan, bergelombang, atau moderat. Kemudian yang kedua yaitu besarnya SPM SUR
atau SPM SUR ini adalah standar yang ditetapkan oleh perusahaan berkaitan dengan jumlah bahan baku per unit yang dihasilkan untuk menghasilkan 1 unit produk jadi, dan SPM SUR ini dapat diketahui melalui observasi dan pengalaman perusahaan. Dalam menentukan anggaran bahan baku dapat dirumuskan dengan kebutuhan bahan baku sama dengan jumlah produksi dikali SPM atau SUR. Berikut contoh soal untuk anggaran kebutuhan bahan baku. Nah, PT Hakuna Matata memproduksi 2 macam produk, yaitu produk A dan produk B, dengan menggunakan 3 jenis bahan baku, yaitu X, Y, Z. Nah, rencana produksi selama 1 tahun adalah bisa kita lihat di tabel, yaitu untuk triwulan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada bahan baku A dan B. Untuk triwulan 1, bahan baku A 110, sedangkan untuk triwulan 1B yaitu 50. Untuk triwulan 2 A 120, triwulan 2B 60. Kemudian triwulan 3 A 100, triwulan 3B 50. Kemudian yang terakhir triwulan 4 yaitu 130 untuk produk A, sedangkan untuk produk B yaitu 70. Nah, untuk penggunaan materialnya dapat kita lihat juga di tabel yang telah disediakan, yaitu untuk produk A dengan bahan baku X yaitu 2, sedangkan produk A Y itu 3, kemudian produk A untuk Z itu 3. Nah, untuk produk B X itu 3, Y 2, kemudian Z 1. Nah, di sini diminta untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan baku selama 1 tahun. Nah, untuk penyelesaian anggaran kebutuhan bahan baku bisa kita lihat di tabel yang telah ditampilkan. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu mengalihkan rencana produk tiap triwulannya dengan SPM untuk masing-masing anggaran kebutuhan bahan baku PT Hakuna Matata. Nah, untuk triwulan yang pertama untuk produk A yaitu triwulan yang pertama anggaran produksinya sudah diketahui di soal yang telah saya bacakan di sebelumnya, yaitu sejumlah 110. Begitu juga dengan bahan baku X yaitu SPM-nya sebesar 2. Nah, untuk menghasilkan pada kolom kebutuhan ini maka kita tinggal mengalihkan anggaran produksi dengan SPM untuk masing-masing triwulannya. Misal triwulan 1 anggaran produksi 110, kemudian SPM-nya 2, maka kita kalikan menjadi 220. Kemudian untuk triwulan yang kedua yaitu 120 dikali dengan SPM yaitu 2 sebesar 240, dan begitu seterusnya. Sedangkan untuk bahan Y untuk produk A-nya itu SPM-nya 3. Jadi kita tinggal mengalihkan dari anggaran produksi dikalikan dengan bahan baku Y yang SPM-nya yaitu 3 dan menghasilkan kebutuhan sebesar 330. Begitu juga dengan bahan baku Z yaitu untuk produk A. Misal untuk triwulan 1 anggaran produksinya 110. Nah, sedangkan bahan baku SPM-nya itu sudah diketahui di soal yang sebelumnya yaitu 3. Maka kita tinggal mengalihkan anggaran produksi 110 dikalikan SPM dari bahan baku Z yaitu 330, dan begitu seterusnya. Begitu juga untuk produk B yang triwulan 1 sampai ke 4. Nah, untuk anggaran produksinya kita sudah ketahui untuk produk B yaitu ada 50, 60, 50, 70 tergantung si triwulan yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian untuk SPM-nya juga sama, perhitungannya juga sama, kita tinggal mengalihkan dan kita bisa melihat dari soal yang sebelumnya seperti itu. Tinggal kita kalikan dan untuk anggaran produksi kita jumlahkan, kemudian kebutuhan pada bahan baku X kita jumlahkan, dan begitu seterusnya. Kemudian untuk komponen yang kedua ada anggaran pembelian bahan baku. Penjelasannya, apabila bahan mentah yang dibeli terlalu besar akan mengakibatkan bertumpuknya bahan mentah di gudang yang mungkin menurunkan si kualitas barang tersebut, dan biaya penyimpanan ini menjadi lebih besar
Sebaliknya, bila terlalu kecil akan menghambat kelancaran dari proses produksi. Nah, untuk jumlah pembelian yang paling ekonomis atau kita sebut dengan economic order quantity. Dalam menghitung EOQ ini dipertimbangkan terdapat dua jenis biaya yang bersifat variabel. Nah, untuk yang pertama yaitu biaya pemesanan. Dan ini berhubungan dengan negatif atau pengurangan. Misal biaya persiapan pemesanan, administrasi, kemudian pengiriman pemesanan. Nah, untuk biaya penyimpanan yaitu berhubungan dengan positif. Misal biaya pemeliharaan, asuransi, atau perbaikan kerusakan. Maka untuk menghitung biaya di atas, jumlah pembelian yang paling ekonomis dapat dihitung dengan cara rumus yang pertama yaitu EOQ sama dengan akar dari 2R dikali S dibagi P dikali I, atau rumus yang kedua EOQ sama dengan akar dari 2R kali S dibagi C per unit. Keterangan R merupakan jumlah bahan mentah yang dibeli, S sama dengan biaya pemesanan, P merupakan harga per unit bahan mentah, I merupakan biaya penyimpangan yang dinyatakan dalam persen di persediaan rata-rata. C per unit yaitu biaya penyimpanan setiap unit mentah. Contoh kasus pembelian yang paling ekonomis yaitu PT Hakuna Matata memperkirakan kebutuhan bahan mentah selama tahun 2000 sebanyak 1000 kg. Setiap kali dipesan dikeluarkan biaya sebesar Rp50 sebagai biaya perangko. Harga per kilogram bahan mentah adalah Rp20. Biaya penyimpanan sebesar 50% dari persediaan rata-rata. Selain itu, diketahui pula biaya penyimpanan setiap kilogram bahan mentah adalah Rp10. Jawabannya, EOQ sama dengan akar dari 2 dikali 1000 dikali 50 dibagi 20 dikali 0,50 atau 50% sama dengan hasilnya yaitu 100 kg. Kemudian, perhitungan anggaran pembelian bahan baku yaitu rumusnya persediaan akhir sejumlah berapa misalnya, terus kebutuhan bahan baku untuk produksi sejumlah berapa, kemudian persediaan akhir dan kebutuhan bahan baku dijumlah menjadi jumlah kebutuhan, kemudian ditambah dengan persediaan awal atau dikurangi dengan persediaan awal yang menghasilkan pembelian bahan baku sejumlah nominalnya. Kemudian ada contoh soal untuk anggaran pembelian bahan baku. Yang pertama, PT Hakuna Matata memproduksi barang A menggunakan 3 jenis bahan baku yakni X, Y, dan Z. Kebutuhan masing-masing jenis bahan baku selama 1 tahun adalah pada tabel berikut, yaitu triwulan pertama bahan baku X-nya 220, triwulan kedua X-nya 240, kemudian triwulan ketiga X-nya 200, triwulan keempat X-nya 260. Kemudian untuk bahan baku Y, triwulan pertama 330, triwulan keduanya 360, triwulan ketiganya 300, kemudian triwulan keempatnya 390. Dan untuk yang Z-nya, triwulan pertamanya yaitu 330, triwulan keduanya 360, triwulan ketiganya 200, triwulan keempatnya 390. Nah, untuk harga per unit untuk masing-masing bahan bakunya adalah untuk X yaitu Rp100, Y Rp150, dan Z Rp200. Nah, untuk rencana persediaan akhir tiap triwulannya adalah untuk triwulan pertama pada bahan baku X-nya 100, untuk triwulan keduanya bahan baku X-nya 80, triwulan ketiganya untuk bahan baku X 120, triwulan keempat untuk bahan baku X-nya 130, triwulan pertama untuk bahan baku Y-nya 160, yang kedua 150 untuk Y, yang ketiga 140 untuk Y, yang keempat 180 untuk bahan baku Y. Kemudian triwulan pertama untuk bahan baku Z-nya 150, yang kedua 160, yang ketiga 130, yang keempat 140. Nah, untuk persediaan awal masing-masing bahan bakunya adalah X-nya 120, Y-nya 140, dan Z-nya 160. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita harus membuat tabel untuk 3 jenis bahan baku tersebut ya. Nah, untuk yang pertama kita pada triwulan. Kita itu memisahkan menjadi 3 tabel ke bawah kayak gitu ya. Memisahkan bahan baku X, bahan baku Y, bahan baku Z. Nah, untuk
Saya contohkan di triwulan yang bahan baku X ya. Kebutuhannya kita tinggal memasukkan data dari soal tersebut. Kemudian persediaan akhirnya juga kita tinggal memasukkan angkanya tiap triwulan berapa. Kemudian jumlah kebutuhannya yaitu hasil penjumlahan dari kebutuhan dan persediaan akhir. Nah, kita juga sudah tahu ya persediaan awalnya berapa. Kemudian untuk mengetahui pembelian unitnya, harga dan jumlah, kita untuk unit ya, kita memperolehnya dari jumlah kebutuhan dikurangi persediaan awal. Nah, harganya juga kita tinggal melihat soalnya itu terdapat harga untuk bahan baku X-nya berapa tadi 100 ya, 100 rupiah. Kemudian untuk jumlahnya yaitu perkalian dari unit dan harga. Nah, setelah semuanya dihitung ya, kemudian jumlah unitnya berapa itu dijumlah dan jumlah keseluruhannya dari pembeliannya berapa itu dijumlah. Nah, itu berlaku untuk penghitungan bahan baku Y dan Z itu sesuai dengan soalnya. Anggaran persediaan bahan baku. Anggaran persediaan bahan baku sendiri merupakan suatu rencana terperinci tentang banyaknya bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Nah, setiap perusahaan bisa mempunyai kebijaksanaan yang berbeda dalam menentukan nilai persediaan. Kebijaksanaan tentang penilaian persediaan dapat dikelompokkan menjadi kebijaksanaan FIFO, first in first out, kemudian kebijaksanaan LIFO, last in first out. Nah, untuk kebijaksanaan FIFO, bahan baku yang lebih dahulu digunakan untuk produksi adalah bahan baku yang memang masuk gudang lebih dahulu, jadi pertama masuk, pertama keluar. Kemudian untuk penilaian bahan baku di gudang, itu nilainya diurutkan menurut urutan waktu pembeliannya. Kemudian untuk kebijaksanaan LIFO, harga bahan baku yang masuk ke gudang lebih akhir itu akan dipakai untuk menentukan nilai bahan baku yang digunakan dalam produksinya. Meskipun pemakaian fisiknya tetap diurutkan menurut urutan pemasukannya. Nah, dalam anggaran ini akan menentukan satuan fisik persediaan bahan baku dan bergantung pada yang pertama adalah jumlah persediaan awal, yang kedua jumlah persediaan akhir, yang ketiga anggaran kebutuhan bahan baku, dan yang keempat adalah anggaran pembelian bahan baku. Contoh soalnya yaitu PT Sumber Rejeki memproduksi barang A menggunakan bahan baku X. Nah, kebutuhan masing-masing bahan baku selama 1 tahun adalah sebagai berikut. Di triwulan 1 bahan bakunya adalah 120 unit, di triwulan 2 sebanyak 110, di triwulan 3 140, dan di triwulan 4 sebanyak 100. Nah, untuk pembelian setiap triwulannya itu sama, yaitu 100 unit, di mana jumlah persediaan awalnya sebanyak 120 unit, dan jumlah persediaan akhirnya memang direncanakan adalah 50 unit. Harga persatuan bahan baku adalah 200. Nah, kita diminta untuk menentukan anggaran persediaan bahan baku. Nah, untuk penyelesaiannya, anggaran persediaan bahan bakunya dibuat tabel di mana yang pertama untuk triwulan 1, persediaan awalnya adalah 120, lalu dijumlahkan dengan pembelian. Nah, hasilnya adalah 220, kemudian dikurangi dengan kebutuhan bahan bakunya sebanyak 120, maka persediaan akhirnya adalah 100. Nah, persediaan akhir di triwulan 1 dijadikan sebagai persediaan awal di triwulan 2. Jadi, persediaan awal triwulan 2 sebanyak 100, ditambah dengan pembelian sebanyak 100, hasilnya adalah 200, lalu dikurangi dengan kebutuhan bahan bakunya sebanyak 110, hasil persediaan akhirnya menjadi 90. Nah, untuk triwulan 3, 90 di persediaan awal, kemudian dijumlahkan dengan pembelian sebanyak 100, menjadi 190, kemudian dikurangi dengan kebutuhan bahan baku sebanyak 140, maka persediaan akhirnya adalah 50. Untuk triwulan 4, persediaan awalnya adalah 50, dijumlahkan dengan pembelian sebanyak 100, kemudian hasilnya adalah 150, yang dikurangi dengan kebutuhan bahan baku sebanyak 100, maka persediaan akhirnya adalah 50. Nah, jika kita nilaikan dalam rupiah, maka akan diambil nilai persediaan awalnya sebanyak untuk triwulan 1, 120 unitnya kita kalikan dengan harga yaitu 200, maka hasilnya adalah 24.000. Kemudian untuk triwulan 2, 100 unit dikali dengan 200, hasilnya adalah 20.000. Kemudian untuk triwulan 3, 90 unit dikali dengan 200, hasilnya adalah 18.000. Dan triwulan 4,
sebanyak 50 unit kita kalikan dengan 200, hasilnya adalah 10.000. Maka persediaan akhirnya adalah 50 unit dikali dengan 200 sama dengan 10.000. Anggaran penggunaan bahan baku habis pakai. Anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan merupakan anggaran yang merencanakan nilai bahan baku yang digunakan dalam satuan uang. Jadi tidak semua bahan baku yang tersedia itu akan habis digunakan untuk produksi. Hal ini karena disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, perlu adanya persediaan akhir yang nantinya akan menjadi persediaan awal di periode berikutnya. Kemudian perlu adanya persediaan besi atau safety stock agar kelangsungan produksi itu tidak terganggu akibat kehabisan bahan baku. Nah, anggaran bahan baku yang habis digunakan memperinci beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis bahan baku yang digunakan. Yang kedua, jumlah masing-masing bahan baku yang habis digunakan untuk produksi. Yang ketiga, harga per unit masing-masing bahan baku. Yang keempat, nilai masing-masing bahan baku yang habis digunakan untuk produksi. Yang kelima, jenis barang yang dihasilkan dengan menggunakan bahan baku. Dan yang terakhir adalah waktu penggunaan bahan baku. Nah, rumus untuk menentukan biaya bahan bakunya adalah sebagai berikut. Nah, biaya bahan baku sama dengan kebutuhan bahan baku dikali dengan harga bahan baku per unit. Nah, dari soalnya adalah dari anggaran kebutuhan PT Hakuna Matata. Contoh soal anggaran kebutuhan bahan baku, tentukan anggaran biaya bahan baku bila harga produk A dan B itu Rp200. Nah, bagaimana untuk penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah jenis bahan baku. Nah, jenis bahan baku ini terdiri dari 3 bahan baku X, Y, dan Z. Kita ke bahan baku yang X dulu. Untuk produk A, pada triwulan pertama, kebutuhan bahan baku X-nya itu 220. Harganya seperti yang di soal yaitu 200, sehingga jumlahnya 44.000. Jumlah ini didapatkan dari kebutuhan dikalikan harganya, sehingga 220 dikalikan 200 yaitu 44.000. Kemudian untuk produk B, menggunakan bahan baku atau butuh bahan bakunya itu 150. Nah, 150 harganya 200 sehingga jumlahnya adalah 30.000. Untuk triwulan kedua, ketiga, dan 4 juga sama langkahnya, yaitu kebutuhan dikalikan dengan harga. Produk B juga begitu, kebutuhan dikalikan harga. Nah, kemudian didapatkan hasil jumlahnya untuk bahan baku X itu total kebutuhan untuk produk A dari triwulan pertama sampai triwulan keempat itu adalah 920, sedangkan harganya 200 sehingga jumlahnya itu adalah 184.000. Kemudian untuk produk B juga menggunakan bahan baku X dari triwulan pertama sampai triwulan keempat yaitu 690. Harganya 200 sehingga jumlahnya adalah 138.000. Kita ke produk Y. Produk Y untuk triwulan pertama, produk A adalah kebutuhan produk A akan bahan baku Y yaitu 330. Harganya adalah 200 sehingga jumlahnya adalah 66.000. Langkahnya juga sama, antara kebutuhan dikalikan dengan harga. Nah, kemudian kita ke produk B. Produk B menggunakan bahan baku Y itu juga kebutuhan akan produk Y itu 100. Kita kalikan dengan harganya 200 sehingga jumlahnya adalah 20.000. Untuk triwulan kedua, ketiga, dan 4 juga sama langkahnya, tinggal mengalihkan antara kebutuhan dan harganya sehingga ketemu jumlahnya. Untuk produk A dan B itu sama. Kemudian total kebutuhan produk Y, total kebutuhan produk A menggunakan produk Y itu menggunakan bahan baku Y itu adalah 1.380. Sedangkan harganya itu juga 200 sehingga jumlahnya adalah 276.000. Kemudian begitu juga di produk B. Totalnya produk B menggunakan bahan baku Y dari triwulan pertama sampai triwulan keempat itu adalah 460. Kemudian harganya 200 sehingga
hasilnya atau jumlahnya adalah 92.000. Kemudian kita ke bahan baku yang terakhir, yaitu bahan baku Z. Produk A pada triwulan pertama menggunakan bahan baku Z atau kebutuhannya senilai 330, kemudian dikalikan dengan harganya 200, sehingga jumlahnya 66.000. Kemudian di produk B, kebutuhannya itu akan produk Z itu adalah 50, kemudian harganya 200, sehingga dikalikan kebutuhan dikalikan harga, sehingga jumlahnya adalah 10.000. Triwulan 2, 3, dan 4 langkahnya juga sama untuk produk A dan B. Kemudian totalnya kebutuhan produk A akan bahan baku Z itu 1.380, harganya 200, jumlahnya adalah 276.000. Sedangkan kebutuhan produk B akan bahan baku Z adalah 230, sehingga harganya 200, sehingga hasilnya itu adalah 46.000. Lanjut ke laporan pelaksanaan pembelian bahan baku. Laporan ini digunakan untuk mengetahui perbandingan dan penyimpangan yang terjadi. Nah, jadi kita bisa melakukan perbandingan antara rencana dan realisasinya. Gimana? Nah, kita ke contoh. Anggaran pembelian bahan baku diperoleh data tentang pembelian bulan Januari 2020 sebagai berikut. Unit yang dibeli ini 12.000. Kemudian harga per unitnya itu 1,2 rupiah. Sedangkan realisasinya itu adalah unit yang dibeli 11.500, harga per unitnya 1,26 rupiah. Nah, untuk laporan pelaksanaannya kita buat unit yang dibeli rencananya adalah 12.000, sedangkan realisasinya cuma 11.500, sehingga terjadi penyimpangan. Penyimpangannya yaitu sebesar 500 dari rencana dikurangi dengan realisasi. Ternyata terjadi selisih sebesar 500. Kemudian ke persentase. Persentase ini didapatkan dari jumlah penyimpangan tersebut dibagikan dengan rencananya. Jadi penyimpangannya berapa? 500 dibagi 12.000, sehingga persentasenya adalah 4,2. Kemudian kita ke harga per unit. Harga per unitnya direncanakan itu 1,2. Ternyata setelah direalisasikan atau realisasinya itu adalah senilai 1,26. Nah, ini juga terjadi penyimpangan sebesar 0,06. Sehingga kita mencari persentase juga dari 0,06 dibagi 1,2 dikalikan 5. Nah, kita ketemu totalnya. Totalnya dari rencana itu 14.400. Kemudian realisasinya itu adalah 14.490. Rencana 14.400 itu didapat dari mana? 14.400 itu dikali dari unit yang dibeli dikalikan harga per unitnya. Jadi rencananya itu membeli 12.000 dikalikan 1,2, 14.400. Ternyata dalam realisasinya unit yang dibeli itu 11.500, sedangkan harganya 1,26, sehingga ketemunya adalah 14.490. Kemudian di jumlahnya terjadi jumlah penyimpangannya itu terjadi jumlah penyimpangan yaitu 14.400 dan direalisasinya 14.490. Penyimpangannya itu sebesar 90 rupiah. Kemudian persentasenya juga sama seperti 90 dibagi 14.400 dikalikan 100%. Nah, hasilnya itu adalah 0,625. Kemudian laporan pelaksanaan tentang pemakaian bahan baku. Anggaran bahan baku itu diperoleh. Contohnya, kita adalah anggaran bahan baku diperoleh data bulan Januari 2020 sebagai berikut. Unit yang diproduksi itu 2.200. Standar penggunaan bahan bakunya 2. Harga per unit bahan mentahnya itu 1,2 atau bahan bakunya 1,2. Nah, sedangkan realisasinya itu unit barang yang diproduksi itu 2.000. Bahan baku yang digunakan 4.300. Harga per unitnya 1,2
Rp1,26. Kita juga membuat kolom rencana, realisasi, dan penyimpangan. Dari produksi, rencananya itu 2.200, tetapi realisasinya cuma 2.000, sehingga terjadi penyimpangan 200. Nah, persentasenya juga sama, dari 200 dibagi dengan 2.200 dikalikan 100. Nah, kita ketemu hasilnya, persentasenya itu adalah 9,1. Kemudian dari standar penggunaan bahan baku, rencananya dari penggunaan bahan bakunya tadi standar penggunaan bahan bakunya adalah 2, sedangkan unit yang diproduksi adalah 2.200, sehingga 2.200 dikalikan 2, 4.400, sehingga ketemu hasilnya untuk yang data bulan Januari atau rencananya itu adalah 4.400, sedangkan realisasinya itu 4.300. Kemudian terjadi penyimpangan sebesar 100 tadi. Rencananya 4.400, sedangkan realisasinya itu hanya 4.300. Terjadi penyimpangan 100, sehingga kita mencari persentasenya. Persentase didapatkan dari jumlah dibagi rencana dikalikan 100. Persentasenya adalah 9,3. Nah, kita ke harga per unit bahan baku. Harga per unitnya rencananya itu adalah 1,2, sedangkan di realisasinya itu 1,26. Nah, ini terjadi penyimpangan sebesar 0,06. Nah, caranya juga sama langkahnya. Dari jumlah dibagi rencana, kita menghasilkan persentase, yaitu sebesar 5. Kemudian, sehingga diperoleh nilai dari rencana itu adalah 5.280. Dan sedangkan di realisasi itu 5.418. Terjadi jumlah penyimpangan sebesar 138 dan persentase sebesar 2,6. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami tentang anggaran bahan baku. Terima kasih telah mengikuti, terima kasih telah menonton, terima kasih telah memperhatikan, terima kasih atas perhatiannya. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan, bisa ditanyakan lewat forum diskusi ya. Jangan lupa nanti kita diskusikan bersama-sama di forum diskusi. Nah, sekian dan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.